Selamat petang kepada semuanya. Salam sehat, salam sejahtera kepada semua peserta seminar PIKTI yang ke-205. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Dr. Ten Suyanti MM, ataupun yang mewakili beliau. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh organisasi yang selama ini mau dan bersedia mendukung kegiatan PIKTI secara teratur, dan juga kepada lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini bergabung di PIKTI. Salam sejahtera sekali lagi dan salam sehat. Semoga seminar kita yang ke-205 yang tidak ada jedanya memberikan manfaatkan kepada semua peserta seminar pada hari ini, bagaimana mengatur tata kelola atau tata laksana menghadapi penyakit pada anak-anak yang baru lahir ataupun anak-anak yang masih di bawah umur 1 tahun. Mudah-mudahan hari ini kita akan banyak mendengarkan apa yang akan dibawakan oleh kedua pembicara kita dan bermanfaat untuk kesehatan anak-anak kita semuanya. Semoga semua ini memberikan manfaat untuk peningkatan kesehatan generasi muda kita. Dengan resmi saya membuka seminar ini atas nama PIKTI dan salam sejahtera sekali lagi. Dan secara resmi saya kembalikan ini kepada moderator. Saya persilakan moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Joko Indra yang sudah memberikan opening speech-nya, sekaligus juga sudah membuka secara resmi kegiatan PIKTI National Expander Series yang ke-205 kali ini. Oke, baik Bapak Ibu semua, akhirnya kita sampai kepada acara inti kita, yaitu mengenai seminar Integrative Management of Neonatal and Childhood Illness yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh pembicara pertama kita, yaitu Dr. Natalina Susilawati, SPA. Halo, apa kabar Dr. Natalina? Baik. Sehat? Sehat, luar biasa. Oke, salam kenal dok, dengan saya Nuril. Ya, semoga dokter selalu sehat selalu. Oke, baik. Izin dokter, sebelum dokter memaparkan materi, saya akan membacakan sedikit mengenai kurikulum PT dokter. Boleh ya dok? Boleh, silakan. Oke, dengan nama lengkap Dr. Natalina Susilawati SPA, beliau adalah dokter spesialis anak lulusan dari Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau masih aktif berpraktik untuk melayani pasien serta memberikan konsultasi, informasi, dan juga edukasi medis. Oke, untuk pengalaman mediknya, tentu saja ya pengalaman praktiknya, beliau ini sampai sekarang bekerja di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata Bekasi, kemudian di RSUD Kabupaten Bekasi, kemudian juga di Rumah Sakit Karya Medika 2 Tambun, ya. Kemudian juga beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum pada tahun 1991 ya dok ya. Kemudian juga untuk spesies anaknya juga pada tahun 2001. Wah, lumayan banyak pengalaman dari dokter Natalina ini. Kemudian juga izin untuk fellowship-nya untuk 2006 sampai 2023 dia di RSCM sebagai Chief of IMP Kabupaten Bekasi, kemudian member of IDAI Perwakilan Bekasi, kemudian juga lecturer atau dosen pengajar di FKIRC. Kemudian juga beliau juga sudah melakukan beberapa tindakan medis untuk konsultasi alergi anak, konsultasi kesehatan anak, kemudian konsultasi lastasi dan juga penilaian pertumbuhan perkembangan anak ya, termasuk juga penilaian motorik halus dan kasar serta psikososial dan juga bahasa. Beliau juga konsultasi psikolog anak, saraf anak, tumbuh kembang anak, bahkan sampai vaksinasi anak ya, termasuk juga
pemeriksaan umum dengan perhatian khusus untuk usia pasien. Dan juga tentu saja ya untuk keadaan umum, gerakan, pelaku, dan tangisan khususnya untuk anak. Oke, baik dokter, nanti mungkin jika ingin ada yang ditambahkan mengenai kurikulum PT dokter dipersilahkan. Dan untuk kali ini waktu dokter memakan materi kurang lebih 45 menit dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oleh karena itu untuk para peserta mohon dipersiapkan pertanyaan ya langsung khusus ya kepada Dokter Natalina ini. Ya silakan dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Nuril. Mungkin bisa kita mulai saja share screen ya. Mungkin lebih enak kalau slideshow. Ini udah slideshow belum ya? Di saya belum terlihat slideshow-nya. Sudah selesai, Dok? Oh, udah ya, udah slideshow Sudah, ya. iya. Oke, ya. Silakan, Dok. Oke. Iya, saya ingin menyapa semua audiens yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Berkenan untuk ikut pada berbincang-bincang kita pada siang hari ini ya, di hari Minggu. Topik kita kali ini yang akan saya bawakan adalah tentang Integrative Management of Neonatal and Childhood Illness ya. Mungkin kita singkat aja IMNC supaya lebih gampang ya. Jadi ini adalah singkatan dari tadi sudah saya sebutkan tadi ya, Integrative Management of Neonatal and Childhood Illness ya. Ini merupakan suatu pendekatan terpadu untuk kesehatan anak yang berfokus pada kesejahteraan anak secara keseluruhan. Nah, ini adalah maksud daripada IMNCI ini, IMNCI ya, kalau bahasa Indonesianya. Oke, slide. Nah, jadi sebetulnya program ini sudah lama ya, sudah dikembangkan oleh UNICEF dan WHO dari sejak tahun 1995. Nah, kalau kita perhatikan tingkat kematian bayi itu cukup tinggi di Indonesia, diharapkan makin lama makin menurun ya. Kalau diperhatikan secara spotting diambil pada sensus 2020 itu mencapai 16,8 per 1000 kelahiran hidup. Nah, sedangkan tingkat kematian anak di bawah 5 tahun atau balita itu juga cukup tinggi ya berdasarkan sensus tahun 2020. Ini juga mencapai 19,83 per 1000 kelahiran hidup ya. Nah, ini makin ke sini memang makin diperbaharui ya. Ini pembaruan yang terakhir yang dicari yang ketemu 31 Maret 2023 ya, mungkin untuk selanjutnya akan ada yang pasti akan ada yang lebih baru dan lebih baru lagi. Nah, diharapkan tingkat kematian bayi ataupun balita ini semakin tahun akan semakin menurun, jangan sampai semakin naik ya. Oke, slide. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya tugas pokok dan fungsi dari IMNCI ini apa sih sebetulnya? Jadi ini merupakan suatu manajemen kasus yang terstandarisasi untuk bayi baru lahir dan anak-anak yang sakit. Fokusnya di mana? Fokusnya adalah pada penyebab kematian yang paling umum. Karena kita tahu penyebab kematian itu bukan hanya satu ya, tapi 1001 macam, banyak sekali. Dan juga penilaian gizi dan konseling untuk semua bayi dan anak-anak yang sakit. Kemudian perawatan di rumah untuk bayi baru lahir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mendorong untuk tetap memberikan ASI eksklusif, mencegah hipotermi, terutama pada bayi-bayi yang kurang bulan, pada bayi yang berat badan lahir rendah, jangan sampai hipotermi. Kemudian meningkatkan pengenalan penyakit, mencari perawatan yang tepat waktu. Nah, ini hal-hal kecil yang tetap harus diperhatikan supaya penanganan menjadi lebih efektif dan tidak terlambat. Nah, jadi tujuan semua itu apa? Tujuannya adalah bagaimana bisa mengurangi mortalitas, yaitu dengan memastikan penanganan yang tepat waktu dan sesuai pada penyakit dan kondisi yang mengancam jiwa anak. Kemudian mengurangi frekuensi dan keparahan penyakit serta kecacatan.
Nah, melalui langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah yang dilakukan yang sangat diharapkan adalah preventif. Preventif itu adalah pencegahan. Kemudian pengenalan dini penyakit. Dan sesudah itu baru kalau memang terbukti sakit adalah pengobatan yang efektif. Ya. Kemudian bukan hanya itu, tapi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan. Fokusnya di mana? Kita fokus pada status gizi, imunisasi, perkembangan anak selama 5 tahun pertama masa kritis. Dan jangan lupa terutama adalah 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin pernah dengar ya, 1000 HPK. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu mulainya bukan dari bayi baru lahir ya, tapi dari kapan? Dari sejak sperma bertemu dengan sel telur. Jadi di dalam kandungan, selama di dalam kandungan ibu, itu pun termasuk 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bukan dihitung nolnya dari lahir, tapi nolnya dimulai dari sejak kehamilan, sejak dari dalam kandungan. Nah, kalau kita perhatikan apa saja sih komponen IMNCI ini? Jadi komponennya terdiri dari yang pertama adalah komponen tenaga kesehatan, ya. Kan ada diharapkan ada peningkatan keterampilan manajemen khusus tenaga kesehatan melalui pedoman yang disesuaikan secara lokal. Kemudian yang kedua adalah komponen layanan kesehatan. Diharapkan terjadi peningkatan keseluruhan sistem kesehatan yang diperlukan untuk manajemen yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah tidak lupa dan paling yang tidak kalah penting adalah komponen masyarakat, ya. Jadi diharapkan adanya peningkatan praktek perawatan kesehatan keluarga dan masyarakat. Nah, bagaimana sih pedoman pelaksanaan IMNCI ini? Jadi evaluasinya secara komprehensif, yaitu semua anak di bawah 5 tahun dievaluasi. Untuk apa? Untuk kebutuhan. Apakah perlu rujukan segera? Dan juga dilihat bagaimana status kesehatan secara umum. Kemudian pendekatan tersentralisasi, menggunakan serangkaian tanda klinis untuk mengklasifikasikan keparahan penyakit, kemudian bagaimana mencari pengobatan yang tepat. Dan semuanya itu memerlukan keterlibatan keluarga, yaitu melibatkan keluarga inti tentunya. Dan tentunya juga di zaman sekarang ini banyak ya orang tua sekarang yang kerja gitu ya, ibunya kerja. Jadi kita tetap harus melibatkan pengasuh, ya, baik dalam proses pengobatan maupun memberikan penyuluhan tentang praktek perawatan yang ada di rumah, ya. Jadi bukan hanya keluarga inti, terutama ibu, tapi juga mungkin neneknya, pengasuhnya, ya. Kemudian selain perawatan tersentralisasi, juga perawatan lanjutan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa layanan ini ya ke atas lagi memastikan kelangsungan perawatan melalui penilaian ulang dan dukungan. Oke, slide selanjutnya lagi. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana proses manajemen kasus ya. Evaluasi. Evaluasi apa sih yang kita evaluasi? Yaitu penilaian bagaimana status kesehatan anak, termasuk identifikasi tanda bahaya. Kemudian juga mengkategorikan penyakit ini berdasarkan kriteria standar. Sesudah itu pengobatan, ya. Pengobatan selain memberikan pengobatan yang umum, juga yang simptomatik, tetapi juga memberikan pengobatan yang spesifik, ya. Spesifik terhadap apa? Spesifik terhadap penyakit-penyakit tertentu yang memang diperlukan kalau anak itu menderita penyakit tersebut. Berdasarkan klasifikasi dan kebutuhan anak. Kemudian juga tidak lupa melakukan penyuluhan. Melalui penyuluhan akan memberikan edukasi baik kepada pengasuh, ya. Di pengasuh ini juga khususnya ibunya dan ibu pengganti atau mungkin neneknya atau mungkin siapa saja yang di sekitar anak itu yang mengasuh anak tersebut. Kemudian bagaimana
memberikan penyuluhan mengenai praktek perawatan yang tepat dan pengenalan tanda-tanda kondisi yang memburuk. Jadi jangan sampai sudah datang-datang ke rumah sakit sudah terlambat. Ya, jadi harus dilakukan pengenalan dini bagaimana tanda-tanda kondisi yang memburuk. Perawatan lanjutan. Nah, tentunya kita harus memantau perkembangan anak dan menangani masalah kesehatan yang baru muncul. Ya, jadi ini untuk perawatan lanjutan. Nah, kalau kita perhatikan apa sih keuntungan dari tata laksana IMNCI ini? Nah, dengan tata laksana yang komprehensif diharapkan penanganan menjadi tepat waktu. Kemudian memfasilitasi pengenalan dan penanganan kondisi yang serius dengan cepat. Dan tentunya keterlibatan orang tua ini sangat-sangat penting, termasuk melibatkan pengasuh dalam praktek perawatan di rumah yang efektif dan perilaku pencarian perawatan kesehatan. Efektivitas biaya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan fokus pada obat-obatan dan pengobatan yang esensial. Nah, kemudian juga fokus pada pencegahan. Jangan lupa, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mendorong pencegahan penyakit melalui imunisasi ya. Imunisasi sekarang kita tahu di Indonesia makin lama makin baik ya. Kalau zaman dahulu kala hanya DPT, kalau mau HIV itu yang mencegah radang otak itu harus ke rumah sakit bayar. Sekarang ada di puskesmas, ada di posyandu, di layanan tingkat primer semuanya sudah ada. Kemudian dilengkapi dengan imunisasi PCV, mencegah pneumokokus. Di rumah sakit, wah, vaksinnya aja di atas 1 juta ya. Dan sekarang gratis. Di mana? Di puskesmas, posyandu, dan pelayanan primer. Kemudian yang baru lagi, HPV yang mencegah kanker serviks ya. Itu harganya mahal banget ya kalau di rumah sakit ya, di atas 1 juta. Itu pun menjadi program ya. Jadi imunisasi itu sangat-sangat makin membaik ya, makin lengkap. Kemudian juga nutrisi ya, di mana-mana ada pemberian makanan tambahan, susu yang harganya ratusan ribu yang mahal sekali ya. Itu pun sekarang sudah disediakan di rumah sakit pemerintah karena dalam rangka mencegah program mendukung program stunting ya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Kemudian juga praktek pemberian ASI eksklusif. Ini sampai sekarang tetap masih dianjurkan di semua fasilitas ya, ASI eksklusif. Kemudian keputusan manajemen yang berbasis bukti. Contohnya apa? Misalnya pemberian terapi rehidrasi oral untuk diare. Ini udah dari zaman dahulu kala ya. Zaman saya masih baru mau sekolah kedokteran sampai sekarang masih tetap sama ya. Terapi diare yang utama dan terutama adalah rehidrasi ya. Kemudian kita fokus juga pada keterampilan komunikasi dan konseling. Jangan lupa komunikasi dan konseling itu sangat diperlukan ya. Nah, faktor-faktor apa sih yang berkontribusi terhadap penyakit ya? Kita perhatikan bagaimana kondisi tempat tinggal. Apakah cukup baik untuk lingkungan tumbuh kembang anak tersebut ya? Karena beberapa tempat ternyata kondisi tempat tinggalnya masih buruk. Masih adanya kurangnya pasokan air bersih yang aman. Kebersihannya buruk, kepadatan penduduk yang tinggi ya. Satu rumah ya kumuh gitu ya diisi beberapa orang, beberapa keluarga bahkan. Kemudian ketidakmampuan orang tua untuk mengenali tanda bahaya ya. Orang tuanya bingung, dikirain anaknya baik-baik saja, padahal ternyata sudah parah. Sehingga terjadi keterlambatan dalam mencari pengobatan yang tepat ya. Jadi datang-datang udah terlambat. Kemudian bagaimana kualitas perawatan? Banyak beberapa tempat di fasilitas kesehatan ternyata kualitas perawatannya buruk. Kemudian lebih dari satu kondisi penyakit yang menyertai dan ternyata banyak komorbiditas. Bukan hanya satu penyakit, tapi satu temannya banyak, ya. Nah, jadi bukan hanya
orang dewasa saja yang komplikasi, tapi kadang-kadang anak pun banyak terjadi komorbiditas, sehingga pengobatannya menjadi lebih kompleks. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih pilar utama dan dari intervensi kesehatan bayi dan anak, ya, kita di sini ada beberapa penelitian dengan kriteria inklusi kebetulan 0 sampai 5 tahun, ya, yang dilihat hanya anak balita. Jadi kalau kita tahu sebetulnya anak itu usianya mencapai berapa, jadi yang termasuk anak itu sekarang kita sudah modern ya, sudah mengikuti WHO, standar WHO. Jadi yang disebut anak adalah sampai 18 tahun ya. Jadi mungkin disosialisasi. 17 tahun itu masih anak. Jadi jangan menikah sebelum usia di atas 18 tahun. Ya, nanti anak-anak punya anak nanti ya. Jadi di bawah 18 tahun itu masih termasuk anak ya. Remaja pun termasuk anak ya, mungkin remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir. Kemudian integrasi dengan program-program nasional ya. Pelatihan dimulai dengan bayi yang sakit berusia kurang dari 2 bulan. Dan waktu yang pelatihan yang diberikan untuk bayi sakit dan anak-anak itu boleh hampir sama. Dan jangan lupa ini pun berbasis pada keterampilan ya. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan bagaimana sih klasifikasi yang dimaksud. Yang pertama adalah rujukan atau rawat inap segera di rumah sakit. Kemudian resep medis spesifik ya, atau mungkin advice, nasihat. Dan kemudian juga jangan lupa manajemen di rumah ya. Jadi apakah di rumah sakit atau hanya perlu anjuran, nasihat, ya, atau segera harus dirujuk, atau harus segera dirawat di rumah sakit. Ya, ini kita mengklasifikasikan menjadi 3. Slide. Nah, apa sih masalah umum yang ditangani oleh IMNCI ini? Ini biasanya diambil adalah penyakit-penyakit yang lazim di Indonesia, ya. Seperti contohnya adalah infeksi saluran pernafasan akut, ya. Ini sering banget deh, apa sih ISPA? ISPA itu infeksi saluran pernafasan, A-nya itu akut. Akut itu artinya apa? Mendadak. Jadi kalau bilang, wah radang, sakit telan, itu ISPA, bukan ISPA. Batuk, pilek, flu, parah, ISPA? ISPA, ya. Jadi beberapa infeksi saluran pernafasan itu biasanya lebih sering terjadi, yang banyak adalah ISPA. Sebetulnya bronkopneumonia, radang paru-paru, itu juga ISPA karena akut, ya. Batuk-batuk didiemin lama-lama jadi panas tinggi, jadi sesak napas. Nah, napas cuping hidung retraksi, wah ternyata bronkopneumonia akut, ya. Bukan bronkopneumonia 1 tahun gitu ya. Kemudian diare. Seringnya tidak pernah ada nggak sih di antara kita yang belum pernah kena diare ya? Sepertinya semua orang pernah kena diare ya. Campak, campak ini karena Indonesia termasuk daerah endemis yang campak. Campak ini banyak sekali kasus campak di Indonesia ya. Tapi jangan over diagnosis juga karena kalau di sini kalau saya perhatikan ya apapun juga pokoknya yang namanya panas keluar merah-merah pasti disebut campak. Padahal belum tentu itu campak ya, banyak temennya. Apakah itu roseola infantil, exanthem subitum, PKMT atau flu Singapura itu juga merah-merah. Kemudian ada scarlet fever, ada Kawasaki. Nah, banyak sekali ya, bukan hanya sekedar campak ya. Kemudian masalah umum apa yang ditangani oleh IMNCI ini? Malaria jangan lupa. Tapi malaria ini tidak ditemukan di Jawa, Bali. Jadi kalau anak ini ada di Jawa, Bali, ditanya dulu, pernah nggak sih keluar dari Jawa, Bali? Jangan-jangan ikut bapaknya tugas ke Irian, ke Papua sana, ya. Jadi kita terlewatkan, lupa karena nggak mikir kalau ini malaria, ya. Jangan lupa di Indonesia bagian timur malaria ini merupakan kasus yang sudah biasa, yang banyak sekali ya.
Kemudian malnutrisi, ini juga merupakan masalah yang perlu ditangani. Malnutrisi ini bukan hanya stunting atau gizi buruk ya, tapi ternyata termasuk malnutrisi juga anak-anak yang dengan obesitas. Kemudian kondisi yang terkait umum yang lainnya ya. Jadi IMNCI ini menekankan bagaimana sih pentingnya imunisasi, pemberian vitamin A pada bulan Februari dan Agustus, kemudian peningkatan pemberian makanan bayi termasuk ASI eksklusif. Oke, slide. Nah, bagaimana sih gangguan kesehatan bayi anak yang tidak termasuk dalam kondisi IMNCI ini? Ya, karena ternyata tidak semua penyakit utama termasuk dalam cakupan ini. Nah, manajemen trauma atau keadaan darurat lainnya ini juga tidak termasuk ya, tidak termasuk IMNCI. Oke, slide. Nah, ini adalah sebagian saja yang dibahas pada siang hari ini ya. Nah, contohnya apa? Contohnya pada pasien ya, pada anak-anak, anaknya ditemukan dalam kondisi yang letargi. Letargi itu apa ya? Lemah, letih, lesuh, lunglai ya. Pokoknya itu anaknya diam aja, anaknya lemes gitu itu letargi. Atau malahan lebih parah lagi, anaknya sudah tidak sadar. Kemudian matanya udah redup, tidak bisa minum, tidak bisa atau mungkin minum, tapi minumnya hanya sangat-sangat sedikit ya, tidak proper ya, tidak seperti yang seharusnya. Kemudian kalau kita tekan kulitnya, dia akan kembali sangat-sangat lambat ya. Jadi pucat ya, coba kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari mau mencoba tekan ibu jari masing-masing. Nah, habis itu lepas. Langsung balik kan, kalau kita tekan warnanya pucat, begitu kita lepas akan menjadi merah kembali seperti semula. Tapi ini udah ditekan jadi putih, nggak balik-balik lagi, tetap putih ya. Nah, kalau seperti ini, langsung kita mikirnya apa? Udah lemes sampai nggak sadar, kelopak matanya cekung banget, ya, nggak bisa minum sama sekali, turgornya lambat. Nah, artinya apa? Jangan sampai salah, kita akan memikirkan bahwa ini adalah terjadi dehidrasi berat, ya. Nah, bisa nggak sih kita rehidrasi? Nah, ini sama dengan tata laksana diare ya. Tata laksana diare ini ada plan A, B, C. Ya, kalau udah berat artinya harus dirawat. Kalau sudah berat dirawat berarti harus kita plan C. Plan C itu berarti diinfus ya. Secepatnya dirujuk ke rumah sakit. Nah, selama menunggu nyampe rumah sakit, boleh nggak sih diberi oral rehidrasi solution? Bukan hanya boleh, tapi harus ya. Nah, jadi oral rehidrasi solution ya. Namanya juga oral berarti melalui mulut ya. Kemudian bagaimana kalau masih menyusui? Tetap dilanjutkan ASI-nya, jangan sampai di stop ya. Nah, kalau umurnya 2 tahun atau lebih, kemudian ternyata ditemukan kolera di situ, jangan lupa diberikan antibiotik yang spesifik untuk kolera ya. Tapi rasa-rasanya sih kolera ini sudah jarang ketemu ya, hampir nggak pernah ketemu kolera ya. Kolera itu diare hebat, yang saking hebatnya sampai nggak sempat ke kamar mandi itu BAB-nya seperti air cucian beras. Udah bukan nggak ada ampasnya lagi, tidak ada fesesnya lagi, tapi hanya keluar cairan seperti air cucian beras ya. Kemudian kita bagaimana kalau anaknya ini kondisinya lebih ringan dikit daripada yang tadi. Tadi berat hampir syok ya karena udah turgor kulitnya juga sudah tidak terlihat ya lambat turgor kulitnya ya. Tapi kalau misalnya di bawahnya ya nggak sampai severe deh ya. Ini tetap sama, anaknya mungkin tetap lemas, kemudian anaknya irritable, orang tuanya berbuat ini salah, itu salah, ya. Kemudian matanya juga cekung, minumnya juga malahan mau minum terus ya, pinter banget minum, haus lagi haus lagi. Nah, ini kadang-kadang orang tua suka salah ya, udah anaknya
pertahanan tubuhnya mengatakan saya dehidrasi, jadi saya haus harus minum. Nah, begitu minta minum, sama orang tuanya nggak dikasih. Orang tuanya bilang, jangan kebanyakan minum, nanti kembung. Nah, ini juga salah. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan tadi, kulitnya ditekan akan kembali dengan lambat. Ya. Nah, ini jangan lupa tetap tata laksananya tetap apa? Cairan. Kemudian kalau untuk diare diberikan suplementasi zinc ya. Kemudian bagaimana dengan makannya? Boleh lanjut enggak? Boleh, harus dilanjutkan karena ini perawatan di rumah. Kalau perawatan di rumah tidak ada cerita puasa berlama-lama ya, nanti anaknya tambah dehidrasi ya. Kecuali kalau memang tidak sadar ya. Kemudian secepatnya dirujuk ke rumah sakit ya, tapi selama rujukan tetap sama, tetap diberikan ORS, kemudian tetap dilanjutkan untuk menyusui ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda dehidrasi berat atau bahkan tidak ada dehidrasi, tetap diberikan cairan, tetap kan ada diare ya, meskipun tidak dehidrasi, tapi kalau kita diamkan lama-lama akan menjadi dehidrasi. Kemudian jangan lupa memberikan zinc suplemen ya. Kemudian makan bagaimana? Tetap dilanjutkan ya. Kemudian jangan lupa edukasi ke orang tua. Kalau ada tanda-tanda perburukan, jangan nunggu kontrol lagi 5 hari kemudian. Tapi secepatnya menuju rumah sakit. Tapi kalau baik-baik saja, bisa kita follow up dalam 5 hari kalau tidak ada perbaikan. Ya, berarti kontrol 5 hari ya kalau belum baik ya. Nah, kalau sudah terkonfirmasi atau simptomatik HIV, nah follow up-nya harus lebih cepat ini. 2 hari, kalau nggak membaik 2 hari harus sudah kontrol. Takutnya makin parah ada infeksi sekunder ya, karena semua kita tahu HIV itu singkatan dari human jadi tidak mempunyai kekebalan dari tubuh ya, virus HIV ya. Jadi pada kondisi HIV tentunya pasiennya anaknya akan jauh lebih cepat terjadi perburukan sehingga follow up-nya dalam 2 hari kalau tidak ada perbaikan. Kalau tidak HIV mungkin kita bisa memberikan waktu 5 hari. Tapi tentunya dengan edukasi yang penuh. Jangan udah dehidrasi berat, kembalinya 5 hari lagi. Kan saya disuruh kontrolnya sama dokter 5 hari ya, tidak boleh seperti itu. Oke, ya. Jadi harus case by case. Oke, selanjutnya lagi. Nah, ini adalah kita melihat bagaimana imunisasi, kemudian profilaksis vitamin D, kemudian iron folic acid suplementasi status ya. Jadi sekarang ini imunisasi sudah jauh lebih lengkap. Bukan hanya ini imunisasi yang dasar, tapi yang ada di pemerintah, ada di program. Jadi kita sekarang mengatakan imunisasi itu imunisasi program dan imunisasi non-program. Jadi tidak ada cerita yang penting dan tidak penting. Semua imunisasi tujuannya memang untuk pencegahan. Jadi kalau dibilang penting, ya semuanya penting. Ya. Kemudian kalau yang ini seperti semuanya udah tahu ya, begitu lahir diberikan imunisasi hepatitis B atau HB0. Sebelum pulang ditetesin polio. Kemudian usia 1 bulan diberikan polio oral dan diberikan BCG. Dan usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu diberikan pentabio atau DPT combo. Ya, kalau kita mengatakan penta itu artinya 5. 5 itu kalau kita deskripsikan apa sih 5 itu? 5 itu adalah imunisasi yang terdiri dari DPT. DPT itu kan mencegah D itu difteri, P-nya pertusis, T-nya adalah tetanus. Kemudian di dalamnya sudah ada hepatitis B di dalam situ, sehingga sekarang tidak perlu lagi disuruh datang. Ibu datang untuk hepatitis B kedua ya. Bukan tidak, tapi sudah ada loh di dalam pentabio itu. Kemudian juga kita sekarang sudah dimasukkan di dalamnya adalah
polio, ya IPV. Jadi tidak perlu lagi diberikan IPV. Kenapa? Karena sudah ada dalam Pentabio. Ya. Halo dok. Halo dokter Natalina. Oke, baik Bapak Ibu semua, sepertinya Dokter Natalina agak terlempar ya. Saya coba cek dulu. Oke, ya beliau terlempar dari Zoom. Ya, mohon ditunggu sebentar. Nanti Anda akan menghubungi beliau ya agar bisa terhubung kembali dengan kami ya untuk Dokter Natalina. Ini kalau nanti bisa lama banget ya. Jadi tadi udah imunisasi. Jadi sebetulnya DPT ya, DPT itu ini kalau ditulis di sini ini hanya yang dasarnya. Tapi jangan lupa yang ini ada DPT keempat ini sering lupa. Padahal ini adalah wajib yang DPT booster ini. Kemudian imunisasi yang terbaru mungkin saya lupa ya nggak memberikan yang terbaru ya, nanti nggak apa-apa, nanti bisa di-download imunisasi yang lebih baru itu ada PCV, itu juga termasuk imunisasi yang sudah disediakan di puskesmas, di posyandu ya, rotavirus itu sekarang juga sudah masuk ya. Nah, jadi imunisasi sekarang sudah semakin lengkap. Oke, slide. Ya, next slide. Nah, jadi kalau kita lihat ya tantangan yang harus dihadapi ya, ini bagaimana keterjangkauan ya, visibility. Jadi untuk memastikan bahwa program ini bisa dilaksanakan secara efektif di berbagai lokasi dan kondisi, termasuk di daerah-daerah terpencil dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian pemeliharaan yang dimulai melalui pemantauan yang berbasis indikator, yaitu bagaimana menjaga agar inisiatif dari dan perubahan yang dimulai dapat berlanjut dan tidak berhenti setelah proses awal dengan memantau dan mengevaluasi secara terus-menerus. Ya, kemudian operasional perawatan yang berbasis rumah bagi bayi muda oleh auxiliary nurse midwife atau yang dan kemudian ada lagi Anganwadi workers ya, atau mungkin kita sebut AWW ya. Ini tujuannya apa? Supaya bisa bersama-sama menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan perawatan di rumah untuk bayi-bayi muda tadi oleh tenaga kesehatan ya. Seperti tadi dari ANM, kemudian AWW, termasuk pelatihan, termasuk pengawasan dan dukungan yang cukup. Slide. Nah, jadi kalau kita bisa mengambil kesimpulan, IMNC ini mewakili pendekatan holistik terhadap kesehatan anak yang menekankan tidak hanya pengobatan individual saja, tapi juga kesejahteraan dan perkembangan keseluruhan anak di bawah 5 tahun dengan mengintegrasikan berbagai komponen kesehatan dan melibatkan keluarga serta masyarakat. Ya, IMNCI ini bertujuan secara signifikan mengurangi mortalitas anak dan meningkatkan hasil kesehatan secara global. Dan ini menekankan pentingnya evaluasi komprehensif, pengobatan yang tepat, dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan masa depan yang sehat bagi anak-anak. Nah, bagaimana rekomendasi kita? Rekomendasinya adalah kita menyediakan mungkin paket perawatan yang lengkap untuk bayi baru lahir dan anak-anak di semua tingkat perawatan. Baik desa, rumah tangga, oleh AWW ini, ya, kemudian pada tingkat subpuskesmas melalui ANM, kemudian pusat kesehatan masyarakat oleh dokter, perawat, petugas kesehatan, kemudian unit rujukan pertama oleh dokter perawat, dan sehingga bisa mencakup semua lapisan masyarakat dengan pelayanan kesehatan yang tepat dengan mengoptimalkan peran masing-masing tenaga kesehatan sesuai dengan tingkat perawatan yang diberikan. Ya, kemudian dengan adanya
makin semaju-majunya sekarang ya dengan elektronik ya, elektrolit EIMNCI untuk memudahkan pelayanan. Mungkin ini yang bisa saya bagikan pada sore hari ini ya. Silahkan Nuril. Mungkin Oke, kalau baik. Terima kasih, Dok. Ini sangat luar biasa, pertanyaan. biasa sekali ya materi kita pada siang hari ini mengenai IMNCI gitu ya, di mana mungkin tidak hanya sebagai dokter atau perawat atau tenaga kesehatan yang lain yang membutuhkan informasi mengenai IMCI ini. Begitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua silahkan langsung bertanya ya, Dok ya. Boleh. Ya, silakan mungkin bisa raise hand, nanti bisa menyalakan mic-nya ya dengan unmute, kemudian juga dengan dinyalakan videonya ya jika memang akan bertanya langsung kepada Dr. Natalina Susilawati. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya langsung? Ataupun juga boleh ya di kolom chat juga silakan jika memang tidak akan jika ingin di kolom chat juga silakan, nanti akan kami bacakan pertanyaannya dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Natalina ya mengenai IMNCI ini ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini di kolom chat ada ya, Dok, izin. Mungkin konfirmasi ya, sebetulnya di India itu ada kader kalau di Indonesia, sedangkan kalau NM di Indonesia ada stand dengan bidan ya. Kalau kita kan midwifery itu bidan ya, Dok ya? Iya, betul. Ya betul, di India juga ada katanya ada kadernya. Ini dari Ardi Kaptiningsih ya. Oke, jika memang ada yang mau bertanya silakan mengenai integratif manajemen ya of neonatal dan childhood illness. Kalau tadi kita perhatikan dengan sesama bahwa tugasnya tidak hanya dokter dan perawat di rumah sakit tetapi bahkan ke masyarakat dan keluarga ya, Dok ya. Ya. Gitu ya. Mungkin kalau di sini yang lebih ke masyarakat tuh bidan-bidan desa ya. Ya Nah, betul, kalau kita bidan-bidan lihat desa. yang program ini IMNCI ini di India itu udah ada, di Dan Thailand. sebenarnya di Indonesia sudah berjalan ya, Dok, programnya ini. Nah, ya baru cuman belum ngetren aja ya, belum nyampe ke Betul, mungkin istilahnya masih asing ya. iya, masih belum Ya, ke seluruh. untuk istilahnya mungkin masih asing, tetapi pada saat pelaksanaannya sebenarnya sudah terjadi, sudah dilaksanakan ya di Indonesia ya. Cuman Iya. perlu optimalisasi saja. Nah, ini katanya dari Aprianti, Dok, izin Dok kalau tidak semua Tidak. vaksin didapat sama anak sampai umur 2 tahun, apa masalahnya ya kira-kira? Apa yang bisa terlihat, Dok? Ya, mungkin Dok bisa dibantu mengenai vaksin. Tadi kan ada yang dari pemerintah, ada yang non gitu ya, yang terprogram maupun yang tidak terprogram. Sebetulnya bukan hanya sampai 2 tahun, kan sampai 5 tahun, 6 tahun. Hanya kalau udah 5, 6 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu jadinya masuk program BIAS, imunisasi anak sekolah gitu loh. Jadi sebetulnya program itu berlanjut ya, bukan hanya jadi kalau di posyandu puskesmas itu memang sampai balita, jadi 5 tahun tuh ada imunisasi ya. Cuman yang seringnya salah ini orang tua selalu mikir, oh udah imunisasi terakhir 9 bulan, berarti lengkap selesai. Padahal cerita 9 bulan itu tidak selesai karena yang keempat itu DPT keempat pun, kemudian MR yang kedua pun itu termasuk yang wajib ya. Jadi bukan anjuran bukan ya, tapi termasuk imunisasi program. Jadi bukan hanya 9 bulan merasa anaknya sudah lengkap imunisasi ya. Tidak. Baik. Ya, Kemudian itu ya. dilanjutkan jangan lupa SD tetap dapat imunisasi kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6. Hanya kalau udah usia sekolah, datangnya bukan ke posyandu, tapi datangnya di sekolah gitu. Iya. Oke, baik Dok, terima kasih. Dan mungkin Dok ini sebenarnya agak sedikit tidak mengenai masalah anak ya, childhood maupun neonatus. Ini dari Gunawan, Pak Gunawan Cahyadi katanya, sebenarnya petunjuk-petunjuk dari IMSI ini bisa nggak diterapkan untuk perawatan lansia Dok yang di atas 60 tahun? Mungkin melihat teknis dan lain sebagainya, mungkin Dok maksudnya seperti itu. Ini artinya menarik ya, karena Iya, sampai ada yang pingin untuk lansia pun gitu ya. Kan iya. sebenarnya lansia kembali ke anak-anak ya. Usianya bagus juga ya. Gimana kalau Iya, jadi buat terinspirasi Dok itu Dok. mungkin saya tidak berkompeten untuk menjawab, tapi sebetulnya kalau ada lebih bagus lagi gitu ya.
bukan hanya anak-anak gitu. Oke, Ya. jadi lebih integratif ya. Jadi tidak hanya untuk anak saja, jadi untuk perawatan integratif juga bisa diterapkan ya untuk berbagai macam usia. Oke, Dok, sepertinya mungkin untuk pertanyaan mudah-mudahan paham ya Dok ya sampai saat ini untuk para peserta. Sepertinya untuk di kolom chat tidak ada pertanyaan tambahan lagi. Kemudian juga mungkin untuk bertanya langsung juga sepertinya tidak ada Dok. Mungkin sebelum kita break dan juga ke pembicara berikutnya, ada closing statement nggak dari dokter mengenai IMCI ini untuk kita semua? Ya, mungkin pesannya take home message ya. Jadi jangan lupa sebetulnya banyak program-program di Indonesia itu yang sangat-sangat bagus ya, dan semuanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas masyarakat Indonesia, terutama tingkat paling bawah ya, tingkat bayi dan balita ya, karena diharapkan dengan bayi dengan balita itu merupakan masa depan ya, dengan bayi dan balita yang baik, optimal ya, diharapkan masa depan bangsa akan menjadi lebih cerah. Jadi kalau kita perhatikan ada program-program pemerintah, program-program yang apakah imunisasi atau preventif atau seperti tadi IMNCI, itu jangan lupa diperhatikan dan kita mendukung sepenuhnya ya, karena semuanya adalah untuk kebaikan bersama. Mungkin itu saja, Ariel. Baik, terima kasih Dok. Sangat luar biasa sekali Dok ya. Benar-benar dipahami dan dimengerti. Jadi dokter juga menyampaikan juga secara gamblang gitu ya, sehingga kita semua lebih mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan IMNCI begitu ya, atau Integrative Management of Neonatal and Childhood Illness. Oke, Dokter Natalina, terima kasih atas waktunya. Ya, semoga dokter selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih Dok. Saya Oke, izin live ya, Oke, boleh. karena kebetulan ada sesuatu yang harus dikerjakan, jadi saya mohon izin Oke, live. baik dokter. Maaf Terima kalau ada kasih yang atas kekurangan. Terima kontribusinya kasih. untuk Sampai ketemu di lain waktu. Iya, sampai ketemu di lain kesempatan. Ya.